Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara podcast yang akan kita membahas tentang Sakofa Islam. Telah hadir di studio Kiai Haji Muhib atau sering dipanggil Gus Muhib dari Majelis Afkar Islam Ustaz yang nanti akan membersamai kita bersama bagaimana membahas tentang sakofa-sakofa Islam agar harapannya kita memiliki pemahaman dan kita bersemangat dalam menjalankan Islam itu sesuai dengan akidah Islam yang benar. Ngomong-ngomong masalah bersemangat ini, Ustaz, ini ada suatu fenomena bahwa banyak mualaf orang yang baru masuk Islam itu meskipun ilmu syariatnya terbatas, mereka lebih semangat beribadah, lebih rajin dibandingkan dengan orang yang beragama Islam sejak lahir. Nah, melihat fenomena ini seperti apa, Ustaz? Bisa dijelaskan kepada kita semua? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini ya seringkali melihat seperti itu ya, gitu. Mualaf baru masuk Islam, lihat terus semangat gitu ya. Ya tidak jelek, itu bagus. Gitu. Cuman pertanyaannya mengapa yang orang-orang Islam sudah lama gitu ya, kok kelihatannya kalah semangat gitu kan? Gitu. Itu pertanyaan yang wajar. Apa yang sedang terjadi gitu? Apa di sana ada masalah apa begitu? Nah, baik, yang pertama mungkin kita harus tahu juga bahwa kalau orang kebanyakan ya di Indonesia mungkin orang masuk Islam karena orang tuanya gitu ya, karena orang tuanya sudah Islam. Sebenarnya kalau orang masuk Islam karena orang tuanya tidak ada yang salah. Itu malah menunjukkan bahwa orang tuanya bertanggung jawab gitu. Karena di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan yuhawwidanihi aw yunasiranihi fa'abawahu gitu. Menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani itu akibat dari orang tuanya, kedua orang tuanya itu akan diminta pertanggungjawaban begitu. Dunia dan akhirat. Artinya kalau anak-anak itu sudah dibimbing orang tuanya masuk Islam, itu berarti orang tuanya sudah benar gitu. Dan berhasil itu berarti membawa anaknya kemudian menjadi masuk Islam. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Tapi persoalannya ketika sudah masuk Islam dan sudah mukallaf, sudah dewasa, sudah balik, maka dia harus mempelajari Islam lebih lanjut gitu. Terutama kaitannya dengan akidah gitu, dengan keimanannya itu gitu. Mengapa? Karena keimanan dan syariat itu yang mempengaruhi itu orang bersemangat dan tidak. Karena suatu perbuatan atau suatu peradaban itu nyawanya, aspek kerohaniannya itu, semangatnya, aspek semangatnya itu dari akidahnya itu, akidah berpikirnya itu. Gitu. Kalau akidah berpikirnya mati, itu artinya orang melakukan Islam karena habit misalnya, karena kebiasaan aja gitu. Itu tidak punya landasan akidah, tidak punya landasan keimanan. Itu yang membuat tidak punya semangat gitu. Jadi yang pertama mesti dilihat itu persoalan dasarnya apa. Gitu. Jadi sebuah perbuatan dari suatu peradaban atau suatu agama itu, hidup matinya perbuatan itu tergantung ada tidaknya aspek kerohaniannya itu. Gitu. Nyawanya itu di situ gitu. Aspek kerohaniannya itu diawali dengan akidah berpikirnya, keimanan yang membentuk kerangka berpikir. Saya ambil contoh misalnya, gitu. Mengapa orang sholat? Itu orang Islam sholat ya, tentu sudah biasa. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengerti? Gitu.
Mengapa dia melakukan sholat? Nah, kalau dia bisa menjawab ini, oh iya, karena ini perintah Allah. Mana perintahnya? Nah, misalnya gitu ya. Oh, ini di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 110, misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholah wa atuz zakah. Misalnya begitu. Ada perintahnya itu, gitu. Kemudian untuk apa sholat? Nah, ini kan cara berpikir orang. Untuk mencari ridha Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan waradikulakumul Islam madina. Jadi dia berbuat karena perintah Allah dalam rangka tujuannya mencari ridha Allah. Caranya bagaimana? Nah, ini kan orang berpikir kan begitu. Itu kerangka orang berpikir. Apa, untuk apa, bagaimana? Gitu. Kalau orang ngomong kan landasan filosofis ya, gitu ya. Sebenarnya itu bukan itu kerangka berpikirnya. Itu akidah berpikir. Gitu. Ya boleh orang mengatakan seperti itu, tapi sebenarnya kita tidak membahas dari sudut pandang itu. Kita melihat dari sudut pandang akidah berpikir. Bagaimana caranya? Caranya Al-Quran mengatakan wa ma'atakum rasul fakhudhu. Apa yang Rasul datang ambil, wa manakum anhu tahu. Bagaimana dalam masalah sholat Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah bagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, ini kerangka berpikir gitu. Mengapa dia melakukan sholat, untuk apa, dan caranya bagaimana. Inilah yang membuat perbuatan dia itu hidup, membangun semangat dari aspek rohanianya, sehingga cara berpikirnya nyambung kepada Allah. Jadi inilah yang membangun, yang membentuk kekuatan qimatur ruhiyah, gitu. Kekuatan terbesar gitu. Di dunia ini kuatur ruhiyah, gitu. Kekuatan menyambung dirinya kepada Allah itu. Gitu. Ini aspek rohanianya, gitu. Ruhnya itu di situ, gitu. Tetapi kalau dia berbuat karena hanya habit, karena kebiasaan, itu perbuatannya mati, namanya nggak ada aspek rohaniannya. Kalau mati, ya seperti jasad ya. Jasad kalau rohnya udah nggak ada, akan mengalami pembusukan. Inilah yang mendatangkan berbagai masalah. Mengapa orang kemudian menyimpang begitu? Kadang-kadang kendor dan terlalu jauh. Gitu. Karena kita juga diajari di dalam Al-Quran itu, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syariat-syariat wa sya'airillah itu fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya dia karena ketakwaan hatinya, bukan karena yang lain-lain gitu. Itu yang lain-lain misalnya ria'an nas, wala yu'minu billah, itu hanya memanfaatkan gitu syariat Allah untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Maaf, misalnya ada kepentingan elektoral atau kepentingan apa lainnya gitu. Memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tidak berarti tidak boleh ya ini tapi kerangka perbuatan itu apa motivasinya, hulu hilirnya dan metodologinya bagaimana. Ini yang membuat perbuatan itu hidup karena ada aspek rohanianya itu. Ini yang menjelaskan mengapa seseorang itu bersemangat menjalankan Islam dan tidak. Bukan hanya fikih. Kalau fikihnya saja, ini kan detail-detailnya. Fikih bukan tidak penting. Fikih ini penting untuk misalnya sholat itu. Termasuk detail-detailnya harus lewat fikih. Syarat rukunnya dan seterusnya. Kalau ini bisa taklid. Bisa berkolid bisa berkolid mutabi. Gitu. Mengikuti pendapat misalnya untuk misalnya batalnya wudu, mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, gitu. Ini kan mukhalif begitu. Tetapi untuk keimanan akidah itu orang harus membangun dirinya sendiri tiap orang, gitu. Jadi akidah itu harus orang menginikan dirinya, bukan taklid, gitu ya, begitu. Jadi kalau akidah orang harus membangun dirinya sehingga terbentuk kerangka berpikir mengapa dia melakukan itu dengan menjalankan Islam dengan dasar akidah Islam yang jelas begitu. Itu yang menjelaskan mengapa seorang bersemangat dan tidak semangat. Jadi kalau
fenomena terjadi misalnya di kalangan mu'alaf itu ada bersemangat, mungkin dia masuk Islamnya benar karena melalui proses pembentukan akidah dengan cara berpikir yang mengikuti akidah Islam, begitu. Sehingga semua perbuatannya itu walaupun fikih pengetahuan tentang hukum-hukum syaratnya itu masih sedikit, tetapi dia bersemangat karena perbuatannya itu hidup, begitu. Tapi ada juga sih mu'alaf yang nggak bersemangat, ya tentu ada kalau dia proses masuk Islamnya tidak benar, begitu. Demikian juga orang Islam yang sudah lama masuk Islam, kalau dia memproses dirinya yang asalnya hanya habit karena disuruh orang tuanya sholat dan seterusnya, kemudian memproses dengan baik sehingga kerangka berpikirnya akliyahnya menjadi Islami, didasari atas perintah Allah, mencari ridha Allah, caranya sesuai yang diajarkan oleh Islam, kemudian fikihnya, detail-detailnya dia bisa memahami dengan baik. Jadi akidah dan syariatnya ini dipahami dengan benar. Yang akidahnya menghidupkan dia untuk perbuatannya itu menjadi bersemangat. Itu yang menjelaskan mengapa orang menjalankan Islam bisa semangat dan tidak semangat. Bukan karena masuk Islamnya lewat orang tuanya. Masuk Islam karena orang tuanya baik, tidak ada salahnya. Itu karena itu justru menunjukkan orang tuanya bertanggung jawab, begitu. Saya menjawab ini. Boleh tanya, Ustaz? Iya, silakan. Nah, kita juga menjelaskan di banyak umat Islam itu kadang-kadang dia dalam posisi bersemangat, besok-besok berubah. Bagaimana kita bisa menjaga semangat kita supaya terjaga sehingga kita menjadi muslim yang baik. Ya. Saya pikir ini pertanyaan yang baik, gitu ya. Jadi tadi ya, ruhnya perbuatan itu ada ruhnya atau tidak, hidup atau mati, itu tergantung apakah perbuatan itu didasari atas cara berpikir yang melandaskan kepada akidah Islam atau tidak, gitu. Sehingga terbentuk kerangka berpikir yang Islami. Kalau ini bisa terbentuk, maka akan terbangun semangat ininya terus. Karena ini yang harus di-maintain, itu harus dijaga setiap perbuatan, begitu. Jadi misalnya kita mengapa kita harus makan yang halal, misalnya, gitu kan. Kenapa kita nggak makan daging babi, gitu kan. Kita harus punya jawaban, karena larangan dari Allah, gitu. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Nah, ini kan daging babi, gitu. Nah, ini kita tahu kenapa kita tidak makan, karena larangan Allah. Untuk apa kita penuhi larangan Allah? Untuk mencari ridho Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran itu waraditu lakumul Islam adina. Aku rela kepada Islam sebagai agama kita. Jadi kemudian caranya bagaimana? Ya caranya melalui hukum-hukum, metode hukum. Maka di sini nanti ada fikih. Nah, fikih ini kita boleh taklid, itu mengikuti pendapat-pendapat ulama. Tetapi akidah orang harus membangun keyakinannya itu dengan benar. Itu keimanannya harus dengan benar itu. Karena keimanan yang benar inilah yang akan membangun semangat dia. Nah, itu aspek rohanianya gitu. Aspek semangatnya itu muncul gitu. Jadi semua perbuatan harus dicari dasarnya. Gitu. Dasarnya Islam itu rukun iman 6 ini. Jadi antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri min Allah. Harus dicari dasarnya dari sini. Gitu. Dari Al-Qur'an mana gitu kan. Gitu. Minimal satu lah gitu ya. Kalau dalilnya kan banyak gitu. Supaya la'allakum taqilun, supaya akal kita ini juga Islami gitu. Supaya kita menggunakan akal kita dengan Islam.
Sebab akal itu juga akan berbeda nanti, dipengaruhi oleh akidahnya masing-masing. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, orang Islam diperintah sholat masuk akal nggak? Masuk akal. Gitu. Karena yang perintah Allah yang menciptakan manusia dan dunia. Tanya sama orang ateis, gitu. Apakah sholat itu benar? Dia akan mengatakan tidak benar, gitu. Karena menurut mereka Tuhan tidak ada. Di akal dia masuk akal itu. Karena itu mereka para penganut komunis itu mengatakan orang beragama itu kecanduan, gitu. Candu masyarakat agama itu. Karena menurut mereka perintah yang tidak ada sumbernya, sehingga orang berhayal gitu kan, mabuk. Nah itu pandangan mereka kan begitu. Jadi akal itu berbeda tergantung pengetahuan sebelumnya. Kalau pengetahuannya akidah komunis jadinya perintah sholat nggak masuk akal. Tapi bagi yang pengetahuan akidah Islam masuk akal. Gitu kan. Jadi karena itu pertama orang itu biasanya perasaannya, pikirannya, perbuatannya ini harus diislamkan gitu. Akal itu diislamkan dengan keimanannya. Ini yang membuat semangat gitu. Jadi untuk memainten supaya semangatnya terus ada, perbuatan itu harus dihidupkan. Sebab sebuah peradaban atau sebuah kehidupan itu nyawanya itu ya akidahnya itu. Kalau akidahnya sudah mati, ya peradaban itu mati. Seperti orang mati, jasadnya mati karena ruhnya sudah keluar, akan mengalami pembusukan. Itu. Makanya pernah saya di podcast yang lain kita bahas kapitalisme sudah mati gitu di era Donald Trump ini gitu. Kapitalisme karena orang umat kapitalis sendiri sudah meninggalkan akidahnya, kemudian kembali kepada akidah syariatul haq, yaitu hukum riba. Jadi orang menyangka hebat-hebatnya pada saat yang sama sebenarnya itu kematiannya gitu. Dan makanya kapitalisme juga mengalami pembusukan gitu. Jasadnya ini sudah tidak ada nyawanya, tinggal mengalami pembusukan. Pembusukan itu keruntuhannya. Seperti Uni Soviet dulu komunis gitu ya. Mati, sebelumnya sudah mati, kemudian mengalami pembusukan, runtuhlah Uni Soviet. Amerika juga tinggal runtuhnya aja. Karena jasadnya sudah tidak ada ruhnya itu. Umat kapitalis sendiri sudah nggak peduli dengan akidah syariat kapitalis. Sudah ditinggalkan. Mereka kembali ke syariatul haq. Artinya apa? Peradaban kapitalis telah mati. Sehingga tinggal tunggu waktu jasadnya ini mengalami pembusukan. Fenomena yang terjadi sekarang di dunia ini, bentrokan antar negara-negara kapitalis atau yang beberapa pengaruhnya, itu bagian dari proses pembusukan. Dan itu akan meruntuhkan Amerika juga akan runtuh. Tinggal tunggu waktu karena nyawanya sudah mati. Gitu. Tinggal jasad tanpa ruh. Ibarat orang itu jasad berjalan tanpa ruh. Gitu. Nah, sistemnya sekarang masih ada, tapi nyawanya sudah nggak ada. Itu akan proses berjalan. Seperti juga orang Islam itu pribadi ini ya, kalau itu sistem ya umat secara keseluruhan. Orang per orang juga begitu. Kalau dia berbuat dengan latar belakang hulu hilirnya ini tidak ada ruhnya, tidak ada aspek rohaniannya, matilah perbuatan itu. Gitu. Kalau dia melakukan sholat karena habit saja, karena kebiasaan, itu cepat atau lambat akan berantakan. Gitu. Tetapi kalau didasari atas akidah yang benar, atas keimanan yang benar, perintah Allah, tujuannya, dasarnya, tujuannya itu Allah, caranya yang digariskan Rasulullah, maka ini akan terbentuk aspek rohanian. Aspek rohanian yang membuat dia bersemangat dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ini harus dimentalkan itu di sini. Semuanya harus dicari di sini. Bukan hanya sholat, supaya tadi bagaimana orang tetap bersemangat menjalankan Islam.
sholatnya, zakatnya, puasanya harus dicari, ini dasar-dasarnya gitu. Sebab akidah itu harus dikerjakan orang per orang, nggak boleh taklid akidah itu gitu. Tapi kalau syariat boleh taklid, fikih, masalah fikih orang boleh taklid, mengikuti pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan seterusnya. Tetapi akidah orang per orang gitu. Harus keimanannya harus membentuk dirinya gitu. Itu harus dilakukan proses gitu. Makanya tadi saya bilang mengapa mu'alaf bisa bersemangat, mungkin itu dia proses keimanannya itu benar gitu. Seperti tukang sihirnya Fir'aun misalnya, begitu melihat ularnya Nabi Musa menelan tali-tali yang dilemparkan tukang sihir tahu tali-tali dia itu sebenarnya hanya khayalan seperti ular, tapi dia melihat ini ularnya Nabi Musa ini ular beneran itu. Dia itu ahli sihir udah top on the topnya gitu. Dia tahu, oh ini gak mungkin ini bukan sihir ini. Lalu dia bilang, amanah bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Diancam macam-macam lado ya, tidak masalah. Inna ila rabbina munqalib. Diancam sama Fir'aun, dia bilang inna ila rabbina munqalib. Tidak masalah gitu. Sudah, kami akan kembali kepada Tuhan. Barangkali Tuhan itu akan memaafkan aku atas kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Ini keimanan rasikh, keimanan yang benar gitu. Dengan proses yang bukan karena habit atau kebiasaan saja gitu. Jadi taklid itu boleh untuk masalah syariatnya, tapi akidah, keimanannya harus berproses. Karena ini yang membangun semangat untuk semua perbuatan supaya lurus gitu. Bersemangat bukan hanya mereka yang baru masuk Islam mu'alaf, tapi juga yang sudah lama-lama masuk Islam juga akan bisa bersemangat sebenarnya. Gitu. Saya pikir saya menjawab. Insya Allah. Mungkin saya tambahan saya. Kalau tadi saya ambil dari penjelasan tadi kan bahwasanya memang aspek penting itu kan bagaimana seseorang ketika dalam proses mendapatkan keimanannya. Mungkin pertanyaannya seperti ini, apakah keimanan yang didapatkan seseorang ya, itu sifatnya itu apakah ya ketika pertama kali dia mendapatkan kemudian itu akan seperti itu terus ya, ataukah sifatnya dinamis gitu ya, dalam artian kan dari waktu ke waktu istilahnya membina keimanan itu seperti apa ya. Kenapa? Karena saya ambil contohnya kan seperti ini. Banyak orang gitu ya, atau dari kalangan kaum muslimin itu yang ya secara ini dia beriman kepada Allah dan sebagainya tentang pertemuan itu ya. Tapi dalam persoalan dia berbuat gitu ya, terkadang dia tidak melandaskan pada keimanan. Saya contohkan kan misalkan yang Ustaz tadi contohkan misalkan soal makan dan minum yang halal, kemudian misalkan meninggalkan khamar misalkan. Tidak semuanya kan dia mengatakan dia mengaku orang beriman, tapi dia itu mau meninggalkan itu. Sama juga misalkan kalau dalam aspek yang modern lah sekarang misalkan dia tahu bahwasanya riba itu haram ya, secara ini ada larangannya Allah melarang itu, tapi dia ternyata secara sadar juga melakukan itu. Nah, contoh-contoh seperti itu sebetulnya apa yang menjadi persoalan sebetulnya bagi masyarakat itu yang dalam artian sebetulnya dia sudah mendapatkan proses berimannya bisa jadi sudah benar misalkan gitu. Tidak hanya orang yang lama seperti itu. Ini seperti apa? Ya ini pertanyaan yang sangat baik karena ini faktual ya banyak. Nah, gitu. Di seluruh dunia bukan di Indonesia. Ini ada persoalan yang
ada dua hal yang harus saya bahas ini ya. Pertama dari segi normatifnya ya. Yang kedua kaitannya dengan masalah suhu sosial, ini masalah split personal ya. Ada kepribadian ganda dan seterusnya, itu masalah lain itu nanti ya, itu split personal. Jadi yang pertama keimanan itu harus benar gitu. Keimanan harus benar karena membenarkan itu ya kontinu ya, itu dengan dalil yang pasti gitu. Nah, dan pasti tidak akan berubah itu membenarkan. Kalau ada ya ada gitu. Tidak akan terus satu waktu tidak ada, nggak bisa begitu gitu. Perintah Allah tentang sholat ada, aqimus sholat, Al-Baqarah 110 gitu misalnya. Diterima, dibenarkan dan disetujui, disepakati, terus dijalankan. Gitu. Ini keimanan yang benar. Gitu. Tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana orang sudah tahu misalnya larangan riba juga sudah jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang tahu. Tapi ini ada apa namanya? Kemudian dia menjalankan riba cuek-cuek saja, tenang-tenang saja begitu. Gitu. Ini apa yang salah gitu? Salah satu persoalannya adalah karena orang tidak beranjak dari umat ghairul Islam. Dia masuk Islam, tapi tetap nyaman dengan cara berpikir, cara merasakan umat ghairul Islam. Bagi umat ghairul Islam, misalnya umat kapitalis misalnya, riba ya nggak haram bagi mereka kan. Gitu. Kalau mereka terbiasa dengan itu, nggak mau beranjak, ya nggak ada yang salah, merasanya begitu. Karena menurut mereka boleh. Kalau menurut umat komunis juga begitu, riba nggak ada masalah gitu. Boleh aja begitu menurut mereka. Tapi kalau menurut Islam, kalau dia komit dengan akidah Islam, dengan keimanannya, kemudian dia bersama umat Islam, pasti akan merasakan. Gitu. Jadi apa namanya? Ini bukan soal keberpihakan, bukan persoalan pihak ini. Kalau keberpihakan itu kan orang lain berpihak. Di dunia ini tidak ada apa namanya umat ketiga, nggak ada. Di dunia ini wahadainahun najdain. Al-Quran mengatakan begitu. Aku tunjukkan dua jalan. Di dunia hanya dua macam ini. Jalan Islam dan jalan ghairul Islam. Umat juga begitu, ada umat Islam, umat ghairul Islam. Tidak ada umat ketiga, tidak ada. Gitu. Jadi kalau dia bersama umat Islam, pasti akan merasa nyaman. Gitu. Dengan haramnya riba misalnya. Atau dengan haramnya babi misalnya. Kalau dia bersama umat Islam akan nyaman itu. Gitu. Tapi kalau dia kebiasaannya bersama berkumpul, komunitasnya bersama umat Islam yang biasa makan babi, akhirnya dia makan babi juga merasa nyaman-nyaman saja. Gitu. Karena orang itu juga dipengaruhi oleh perasaan dari komunitasnya itu, begitu. Jadi ada tingkat perasaan, ada tingkat pemikiran, tingkat akalnya dia, kemudian tingkat perbuatan, sikap dia itu. Gitu. Nah, disinilah yang harus diluruskan adalah cara berpikirnya itu. Maka keimanannya dia dengan itu harus dikelirkan. Setelah itu ada nafsiyah yang harus dilatih, kayak gitu. Nah, salah satu melatihnya itu adalah harus ganti komunitas, gitu. Kalau ingin tadi misalnya ingin berhenti makan babi, jangan bergumul dengan komunitas yang biasa makan babi. Karena dia akan mempengaruhi perasaan dia dan mungkin dia yang kemudian merasa nyaman makan babi nggak apa-apa gitu. Kalau dia berkomunitas dengan umat Islam yang komit dengan perintah larangan makan babi, dia akan nyaman nggak makan babi itu. Gitu. Makanya kan akidah Islam harusnya menenangkan. Tetapi kalau kebiasaannya di sana nggak makan babi malah resah nanti gitu kan. Karena kebiasaannya begitu. Jadi itu masalah keterikatan seseorang
terhadap pemikirannya itu, kepada keimanannya itu dipengaruhi oleh pihak lain, pendirian dia bagaimana, begitu. Nah ini supaya konsisten, ini harus apa namanya, dia melepaskan diri dari komunitas umat Islam. Tidak berarti mengasingkan diri, tidak, tapi harus dengan apa namanya, memberikan tanggapan yang jelas. Saya sebagai orang Islam, saya haram makan babi. Hormati pendirian saya. Kalau Anda, agama Anda tidak melarang, saya hormati, itu urusan Anda. Nah, begitu kan? Gitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau agama mereka tidak melarang makan babi, tidak ada masalah, silakan urusan dia, begitu. Tapi tolong hormati juga, kami ini orang Islam dasarnya kami tidak boleh makan babi. Nah, ini yang melarang Allah, yang membuat hidup kami. Nah ini kan, komunitas ini yang akan mempengaruhi itu perasaan dan untuk menjaga semangat dia untuk menjalankan Islam. Jadi yang pertama itu ya. Jadi naik turunnya dari segi perbuatan bisa dipengaruhi pihak lain. Gitu. Tapi konsistennya tergantung dia sendiri. Gitu. Tapi dari segi keimanan mesti harus tetap, gitu ya, untuk membangun semangatnya itu. Terus yang kedua, dari segi tadi split personal ya, gitu. Ini mungkin saja terjadi orang berkepribadian ganda, gitu. Sebenarnya kepribadian ganda ini dalam masalah peradaban itu karena akidahnya ganda. Dalam bahasa Islam itu namanya musyrik, gitu. Musyrik itu akidahnya yang ganda, gitu. Tuhannya banyak, gitu. Misalnya itu, saya ambil contoh misalnya, sholat Tuhannya Allah, maka dia mengikuti perintah Allah dalam sholat, syarat rukunnya semuanya, dasarnya, tujuannya, caranya, semua clear mengikuti Allah dan Rasul. Gitu. Ini menyembah Allah. Tapi dalam masalah makanan dia punya Tuhan lain, gitu. Tuhannya kebebasan. Gitu. Nah ini kan, ini yang diajarkan dari umat kapitalis itu. Hidup ini bebas katanya. Jadi mau makan apa saja terserah saya, apa urusan saya, gitu. Nah ini kebebasan daripada kebebasan, gitu. Apa betul manusia itu bebas, gitu. Kalau bebas kenapa dia kok apa namanya lahir dari orang tua dia itu, gitu. Kenapa nggak pilih aja orang tua raja-raja, gitu, sehingga lahir langsung berkuasa, berpengaruh, punya harta, punya pengaruh politik, ekonomi dan seterusnya. Itu buktinya dia dipaksa. Dan nanti suatu saat dia akan mati. Apakah itu bebas namanya? Itu. Yang bebas itu hanya Allah. Itu. Kalau Allah itu punya pilihan, gitu. Gitu. Jadi kalau Allah itu bebas, yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang dipilih. Gitu. Kalau manusia itu tidak punya pilihan, yang punya pilihan hanya Allah. Gitu. Karena manusia hadir di dunia dipaksa, keluar dari dunia dipaksa. Gitu. Kalau Allah, Allah itu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah punya pilihan. Gitu. Jadi tidak benar kalau dia memakai menuhankan kebebasan. Tapi kalau menuhankan kebebasan, akhirnya dia misalnya datang ke Amerika, karena di sana umat kapitalis boleh makan apa aja, kemudian ganti dia, gitu. Ya udah makan babi nggak apa-apa, masyarakat di sini nggak melarang, gitu. Dan di sini kan bebas, kita bebas, gitu. Akhirnya makan babi di sana. Pulang di Indonesia, di sini orang biasa, orang kebanyakan orang Islam, babi halal. Di sini nggak makan babi, gitu. Nah ini namanya orang split personal, kepribadiannya pecah, gitu. Karena akidahnya ganti, gitu. Nambah-nambah gitu. Tuhannya kadang Allah, Tuhannya kadang kebebasan, gitu. Jadi ini yang membuat kepribadian ganda. Banyak orang membahas kepribadian ganda itu sudut pandangnya, kalau menurut saya tidak tepat, gitu.
Karena peradaban itu acuannya akidah. Kalau pembahasannya dari acuannya akidah maka benar itu. Gitu. Jadi kalau orang ganti-ganti akidah, akibatnya dia kepribadiannya menjadi kepribadian ganda. Misalnya tadi itu babi di tempat lain halal, dia ikut di situ, gitu, karena dia menganggap kebebasan sebagai Tuhannya, ganti Tuhan dia di situ. Makanya kemudian tidak ada masalah, gitu kan. Babi halal saja karena Tuhannya kebebasan. Tapi begitu dia di tempat lain dia, oh Tuhan saya Allah. Maka kemudian Al-Quran mengatakan larangan ini. Oh kalau begitu babi haram. Satu saat mengatakan babi halal, satu saat mengatakan babi haram, dan merasa benar semua. Inilah yang namanya kepribadian ganda. Karena acuan akidahnya berbeda. Sebenarnya peradaban itu eksak, gitu. Banyak orang mau peradaban itu tidak pasti. Tidak pasti karena acuannya belum ditentukan. Kalau acuannya sudah ditentukan, dia tidak bisa lain. Gitu. Saya ambil contoh. Tempat ibadah. Apa namanya? Kalau tempat ibadah aja ya nggak bisa ditentukan. Tapi kalau sudah disebutkan acuannya, tempat ibadahnya orang Islam, masjid, kan nggak bisa lain itu. Tempat ibadahnya orang Kristen, gereja, kan gitu. Tempat ibadahnya orang Yahudi, sinagog, misalnya gitu. Kan itu pasti, nggak bisa ini. Gitu. Jadi, tetapi kalau acuan akidahnya belum ditentukan, memang akan ini, gitu, akan tidak pasti. Gitu. Jadi ini seperti basis bilangan kalau belajar aljabar itu kayak gitu. Basis bilangan itu akidah namanya, itu akidah bilangan gitu. Kalau dibandingkan itu kayak gitu. Misalnya basis 6, 3 kali 2 10. Basis 4 2 kali 2 10. Basis 10 2 kali 5 10. Gitu. 10 ini karena basis bilangan begitu. Jadi mengapa kok sekarang 10 itu sama semua? Karena sudah ditentukan basisnya ini, basis bilangan. Kalau belajar aljabar kan kayak gitu. Jadi bilangan itu ditentukan berdasarkan acuan basis bilangannya. Basis bilangan ini namanya akidah. Gitu. Kalau basis 6 ya nggak ada karena maksimum maka 5 kan gitu. Terus kalau 6 berarti 10 gitu. Jadi jadi ilmu sosial peradaban itu ya, bukan hanya ilmu sosial, peradaban tentang kehidupan ini gantung acuannya. Kalau orang acuannya banyak, acuan dasar itu akidah gitu. Ini yang membuat orang jadi pelin-pelan gitu. Jadi konsisten itu terhadap akidah ya, bukan terhadap teknis atau strategi. Nah ini kalau mau bahasan ke sana memperdalam bisa. Jadi kalau orang itu split personal, kepribadian ganda itu karena akidahnya ini yang ganda. Akibatnya perbuatannya kacau, pelin-pelan gonta-ganti, pemikirannya kacau, karena akidahnya gonta-ganti, gitu. Nah itu masalahnya. Jadi dua hal ini yang penting tadi ya. Mengapa ini harus diluruskan? Karena tadi akidah itu harus tauhid, gitu. Dengan tauhid itu orang akan bisa membangun semangat hidupnya yang berdasarkan akidah Islam sebagai orang Islam, dan juga akan terhindar dari split personal, dari kepribadian ganda atau orang bipolar khususnya itu. Kalau saya mungkin tidak perlu pakai istilah mereka ya, nanti akan keseret dengan pikiran mereka. Tapi saya akan katakan bahwa kepribadian yang dibangun di atas kemusyrikan dengan Tuhan yang banyak ini membuat orang menjadi pelin-pelan. Gitu. Tapi pelin-pelan atau ganti-ganti sikap itu bukan karena teknis dan sarana, konsistensi itu terhadap akidah. Itu ya. Jadi kalau orang pergi haji dulu naik kapal laut, sekarang naik pesawat, itu cuma teknis sarana. Itu bukan pelin-pelan. Gitu. Tapi kalau
pergi haji ke Makkah, kemudian dengan syarat rukunnya kemudian ada ganti lagi seperti Abroha mau buat sendiri gitu ya. Nah itu namanya, itu kepribadiannya pelin-pelan gitu. Karena Tuhannya ganti lagi gitu kan. Gitu. Jadi seperti juga tadi babi misalnya, babi di satu tempat yang dihalalkan, tempat lain yang halalkan. Dia membenarkan semuanya. Nah ini ada kepribadian ganda. Tuhannya banyak gitu. Itu yang disebut di dalam Islam itu musyrik gitu. Itu suhul saksiyah gitu. Pecahnya kepribadian. Jadi saya lebih bagus nggak usah pakai istilah bipolar, istilah-istilah yang dipakai mereka, karena nanti mereka saya lihat itu acuannya tidak begitu jelas gitu. Jadi lebih baik umat Islam pakailah fikih Islam, pakai sakofa Islam dan metodologinya supaya nggak terseret dengan cara-cara berpikir yang mempunyai standar sendiri, ya, standar baru Islam, apa standar kapitalisme, apa standar sosialisme dan sebagainya. Mereka tahu cara muternya itu supaya menyeret ke mereka itu bisa. Gitu. Karena lebih bagus sakofa Islam dipegang dengan metodologinya, dia akan memberikan perspektif yang jelas, metodologi yang jelas dan hasil ukuran yang jelas. Saya pikir itu. Ya, jadi coba saya menjawab ya. Baik, kemudian podcast kita yang tadi kita membahas bagaimana umat Islam itu biar bersemangat, yaitu menstandarkan setiap perbuatan kita berdasarkan akidah berpikir kita, yaitu kita harus tahu dari mana perintah itu berasal, kemudian untuk apa perintah itu diperintahkan, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Itu semua dijawab dengan akidah Islam, yaitu rukun iman, 6 rukun iman. Demikian oleh sobat muslim di studio dan di rumah, mudah-mudahan podcast pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.